Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Iputu Adi Satria Rimbawan, absen 8, kelas belum IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV yaitu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear yang juga masing-masing persamaan bervariabel 3. Misalnya X dan Z, X, Y, dan Z. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk menyelesaikan kasus yang tidak dapat diselesaikan menggunakan persamaan linear 1 variabel dan persamaan linear 2 variabel. Definisi dalam bentuk umum. Definisi sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear yang masing-masing persamaan bervariabel 3, misalnya X, Y, dan Z. Dengan demikian, bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel dalam X, Y, dan Z dapat ditulis sebagai berikut: AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. EX ditambah FY ditambah GZ sama dengan H. IX ditambah JY ditambah KZ sama dengan L. Keterangan: AEI adalah koefisien dari X, BFJ adalah koefisien dari Y, CGK adalah koefisien dari Z, DHL adalah konstanta, XYZ adalah variabel atau peubah. Ciri-ciri sistem persamaan linear 3 variabel yaitu sebagai berikut. SPLTV menggunakan relasi tanda sama dengan 2. SPLTV memiliki 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. SPLTV ketiga variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Terdapat 4 komponen dan unsur yang selalu berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel yaitu suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Suku. Suku merupakan bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Setiap suku akan dipisahkan dengan tanda baca penjumlahannya ataupun pengurangannya. Contoh, 6X dikurang Y ditambah 4Z ditambah 7 sama dengan 0. Maka suku-suku dari persamaan tersebut yaitu 6X min Y, 4Z, dan 7. 2. Variabel. Variabel merupakan pengubah atau pengganti suatu bilangan yang biasa dapat dilambangkan dengan huruf seperti X, Y, dan Z. Contoh, Doni memiliki 2 buah apel, 5 buah mangga, dan 6 buah jeruk. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah misalnya apel sama dengan dilambangkan X, mangga sama dengan Y, dan jeruk sama dengan Z, sehingga persamaannya itu 2X ditambah 5Y ditambah 6Z. Kenapa bisa 2X, 5Y, dan 6Z? Karena 2X itu duanya merupakan jumlah dari buah apel dan X merupakan lambang dari apel. Begitu pula dengan 5Y dan 6Z. 3. Koefisien. Koefisien merupakan suatu bilangan yang bisa menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien dapat juga disebut dengan bilangan yang ada di depan variabel karena penulisan sebuah persamaan koefisien berada di depan variabel. Contoh, Rizky memiliki 2 buah apel, 5 buah mangga, dan 6 buah jeruk. Jika ditulis dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah
Misalnya apel sama dengan X, mangga sama dengan Y, dan jeruk sama dengan Z. Sehingga persamaannya yaitu 2X ditambah 5Y ditambah 6Z. Dari persamaan tersebut kita ketahui bahwa 2, 5, dan 6 merupakan koefisien, di mana 2 adalah koefisien X, 5 adalah koefisien Y, dan 6 adalah koefisien Z. 4. Konstanta. Konstanta merupakan suatu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, sehingga nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai variabel dan perubahannya. Contoh, 2X ditambah 5Y ditambah 6Z ditambah 7 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut, konstanta yaitu sama dengan 7, karena 7 nilainya adalah tetap dan tidak terpengaruh dengan berapapun variabelnya. Ada dua metode untuk penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama, metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada dua buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa satu buah variabel. Metode eliminasi dapat digunakan pada semua sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi metode ini memerlukan langkah yang panjang karena tiap langkah hanya dapat menghilangkan satu variabel. Diperlukan minimal 3 kali metode eliminasi untuk menentukan himpunan penyelesaian SPLTP. Metode ini lebih mudah jika digabung dengan metode substitusi. Langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode eliminasi adalah sebagai berikut. Untuk lebih lanjut, kita coba dengan menjawab contoh soal berikut. 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 20. 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 20. X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 15. SPLTP dapat ditentukan jika himpunan penyelesaiannya dengan mengeliminasi variabel Z. Pertama, jumlahkan persamaan 1 dan 2 sehingga diperoleh sebagai berikut. 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 20. 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 20. Kita jumlahkan keduanya sehingga mendapatkan hasil 2X ditambah 3X sama dengan 5X. 3Y ditambah 2Y sama dengan 5Y. Karena Z kita eliminasi, jadinya hilang Z nya. 20 ditambah 20 sama dengan 40, sehingga hasilnya 5X ditambah 5Y sama dengan 20. X ditambah Y sama dengan 8. Kemudian kalikan 2 pada persamaan 2 dan kalikan 1 pada persamaan 1, sehingga diperoleh 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 20. Dikalikan 2, hasilnya 3X dikali 2 sama dengan 6, sama dengan 6X. 2Y dikali 2 hasilnya 4Y. Z dikali 2 sama dengan 2Z, karena Z itu nilainya 1. 20 dikali 2 sama dengan 40, sehingga hasilnya 6X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 40. Selanjutnya X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 15, dikalikan 1 sama dengan X dikali 1 sama dengan X, karena nilai X itu tetap 1. 4Y dikali 1 sama dengan 4Y. 2Z dikali 1 sama dengan 2Z.
dan 15 dikali 1 sama dengan 15, sehingga hasilnya X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 15. Sekarang samaan 2 dan 1 kita kurangkan, sehingga hasilnya 6X dikurang X sama dengan 5. 4Y dikurang 4Y hasilnya 0. 2Z dikurang 2Z hasilnya 0. 40 dikurang 15 sama dengan 25. X sama dengan 5. Kenapa X sama dengan 5? Karena 5X karena 25 dibagi 5, sehingga hasilnya 5. Setelah mengetahui nilai X, substitusikan ke persamaan 4 sebagai berikut. 5X ditambah Y sama dengan 8. 5 ditambah Y sama dengan 8. Kenapa bisa 5 ditambah Y? Karena nilai X sama dengan 5. Y sama dengan 3. Kenapa bisa 3? Karena 8 dikurangi 5, sehingga hasilnya 3. Selanjutnya substitusikan nilai X dan Y pada persamaan 2 sebagai berikut. 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 20. 3 dalam kurung 5 ditambah 2 dalam kurung 3 ditambah Z sama dengan 20. Kenapa bisa 5 dan 3? Karena nilai X tadi adalah 5 dan nilai Y sama dengan 3. Kita kalikan sehingga hasilnya 3 dikali 5 sama dengan 15, 2 dikali 3 sama dengan 6, sehingga hasilnya 15 ditambah 6 ditambah Z sama dengan 20. Z sama dengan min 1. Kenapa bisa min 1? Karena 5 ditambah 6 sama dengan 21, sehingga 20 dikurangi 21 hasilnya min 1, sehingga nilai Z sama dengan min 1, sehingga diperoleh himpunan penyelesaian SPLTV F, Y, dan Z adalah 5, X sama dengan 5, Y sama dengan 3, dan Z adalah min 1. Metode substitusi. Metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menyubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Metode ini dilakukan sampai diperoleh semua nilai variabel dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Metode substitusi lebih mudah digunakan pada SPLTV yang membuat persamaan berkoefisien 0 atau 1. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian dengan metode substitusi. 1. Tentukan persamaan yang memiliki bentuk sederhana. Persamaan dengan bentuk sederhana memiliki koefisien 1 atau 0. 2. Nyatakan salah satu variabel dalam bentuk dua variabel lain. Contohnya, variabel X dinyatakan dalam variabel Y atau Z. Substitusikan nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua ke persamaan lain yang ada di SPLTV, sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Tentukan penyelesaian SPLDV yang diperoleh pada langkah ketiga. 5. Tentukan nilai semua variabel yang belum diketahui.
Coba kita lakukan contoh soal berikut. Tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini. X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 6. X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 3. Min 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Pertama, kita dapat mengubah persamaan 1 menjadi Z sama dengan min X dikurang Y dikurang 6 menjadi persamaan 4. Kemudian kita dapat menyubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 2 sebagai berikut. X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 3. Z X dikurang 2Y ditambah min X dikurang Y dikurang 6 sama dengan 3. X ditambah 2Y dikurang X dikurang Y dikurang 6 sama dengan 3. X berubah menjadi min karena jika plus bertemu dengan min, hasilnya akan menjadi min. Hasilnya min 3Y sama dengan 9. Y sama dengan min 3. Kenapa Y bisa jadi min 3? Karena 9 dibagi min 3, hasilnya min 3. Setelah itu kita dapat menyubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 3 sebagai berikut. Min 2X ditambah Y ditambah min X dikurang Y dikurang 6 sama dengan 9. Min 2X ditambah Y dikurang X dikurang Y dikurang 6 sama dengan 9. Min 3X sama dengan 15. X sama dengan min 5. Hasil X sama dengan min 5 diperoleh dari 15 dibagi min 3. Hasilnya min 5. Kita sudah mendapatkan nilai X sama dengan min 5 dan Y sama dengan min 3. Kita dapat memasukkannya ke persamaan 4 dan memperoleh nilai Z sebagai berikut. Z sama dengan min X dikurang Y dikurang 6. Z sama dengan min 5 dikurang min 3 dikurang 6. Z sama dengan 5 ditambah 3 dikurang 6. Kenapa bisa ditambah? Karena jika min ketemu min, hasilnya akan menjadi plus atau positif. Hasilnya Z sama dengan 2. Kenapa bisa Z sama dengan 2? Karena 5 ditambah 3 dikurang 6 hasilnya 2. Nah, jadi kita dapat mendapat himpunan penyelesaian X, Y, dan Z sama dengan nilai X sama dengan min 5, nilai Y sama dengan min 3, dan nilai Z sama dengan 2. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.